Waduh, ada Wan Abul. Bandi juga udah kesini lagi. Apa kabar, Wan? Ya, kurang sehat. Kurang sehat. Mungkin Masuk kemarin angin. habis lebaran banyak ini, Iya, keliling-keliling. udah banyak putar-putar, pulang-pulang, masuk angin. Gitu. Jangan nyalain AC sini nih. Bisa ntar saya matiin ya, Matiin Wan. dulu nih, dingin banget ini. Ini kemarin juga libur panjang, libur kemana, Wan? Ke Bandung aja. Ke Bandung. Emang biasanya selalu ke Bandung ya kalau pas libur panjang ya. Nggak ikut ke Bandung, Wan? Ada ke Arab. Oh, ke Arab. Ke Arab tapi 1 hari pulang. Nggak bisa gitu, Wan. Itu Bisa, lama, bisa. Ada cuma nyampe bandara dan pulang lagi. Gak kuat, Ngepeng ke sono. masuk angin. Aduh, Anda oke. ngapain di sini nih? Ini ada mitos atau fakta nih, Wandi boleh pegang, Oke, siap. Wan Lambut boleh pegang. Ini ada mitos atau fakta yang akan saya sebutin. Nanti tinggal pilih nih, ini menurut pernyataan kira-kira ini mitos atau fakta. Oke, yang pertama, mitos atau fakta. Ibu hamil makan lebih banyak karena untuk 2 orang. Mitos. Mitos. Kalau Wan kenapa bilangnya itu mitos? Karena dia makan untuk diri sendiri. Itu kan ada bayi ya. Bayi nggak makan dari dia, bayi. Kalau kan lo bilang fakta itu kenapa tuh? Karena kebetulan istri saya lagi hamil, Lagi hamil. makannya lebih banyak dan biar anaknya sehat. Jadi, mitos atau faktakah ibu hamil makan lebih banyak karena alasannya adalah untuk 2 orang? Di masa kehamilan, nutrisi bagi janin di dalam kandungan akan sangat bergantung pada makanan yang ibu konsumsi. Namun, bukan berarti harus mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak. Justru yang terpenting adalah mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Karena kesehatan dan perkembangan janin akan langsung terkait dengan apa yang dimakan oleh sang ibu semasa kehamilan. Benar. Berarti betul. Mitos. Tuh, itu mitos Oke, ternyata. mitos. Jadi disarankan justru untuk mengatur pola makan, konsumsi protein, karbohidrat, lemak sehat, dan berbagai jenis sayuran serta vitamin untuk menjaga kesehatan. Kalau bisa lagi hamil tuh banyakin jalan. Lu banyakin jalan ya? Banyakin Biar jalan. apa, Wan? Apa? Biar apa, Wan? Biar capek. Ya biar sehat badannya, supaya bener-bener. gerakan bayinya juga bagus. Bener-bener biar kepalanya cepat turun ya ke Bah, bawahnya. supaya kepala cepat turun. Nanti usia 8 bulan, ente bilang sama bini ente banyak gerak-gerak jalan. Supaya nanti kalau keluar gampang. Terus kalau bayi mau bersih, banyak-banyak minum air kelapa. Begitu. Oh, ya. Next ya, Wan ya, Wan sama dia. Terus aja dah. Oke, mitos atau fakta? Sarapan itu bikin ngantuk. Betul, fakta. Sarapan bikin ngantuk. Mitos. Mitos. Oke, kita lihat ya. Mitos atau faktakah sarapan itu bikin ngantuk? Jadi Ketua Umum Pangan Hardin Syah itu mengatakan banyak faktor yang membuat seseorang itu mengantuk setelah sarapan. Bukan karena sarapan jadi ngantuk, tapi ada beberapa faktor yang mendasar sehingga terkesan justru sarapan lah yang membuat mata mengantuk. Faktor-faktornya adalah mengatakan rasa kantuk setelah sarapan bukan karena proses masuknya makanan ke dalam perut. Jika kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat, hal itu kemungkinan seseorang itu mengantuk karena itu dianjurkan untuk makan dengan porsi yang pas. Mungkin kebanyakan kan, tapi kalau gara-gara sarapan itu mengantuk, itu mitos jawabannya, Wan. Berarti benar, Fandi. Bener, Pandi. Pandi bener. Kamu salah. Gak apa-apa lah, Satu sama, nggak apa-apa, sama. biar imbang. Kalau Satu anak menang sama. terus nggak enak. Ya. Kita next nih ya. Mitos atau fakta? Kalau sudah malam, jangan berdiri atau duduk di bawah pohon agar tidak dibius makhluk halus. Hah? Mitos. 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 Ini sudah sering benar sebenarnya dijelaskan ya. Jadi katanya ada yang bilang kalau misalnya lagi malam hari berdiri di bawah pohon atau tidur di bawah pohon itu bisa pingsan. Itu bukan gara-gara dibius makhluk halus. Ada penjelasannya. Jadi menurut Susan Resnick, seorang ahli optometris dari New York mengatakan seorang bisa pingsan saat berada di bawah pohon besar di malam hari. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan hal gaib ataupun mistis ya. Karena pada siang hari itu bagus justru kalau kita tidur dekat-dekat pohon. Karbon dioksidanya kalau ada oksigen kan, Dari oksigennya pohon. bagus. Tapi kalau di malam hari pohon itu atau tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk bernafas. Kalau di malam hari tumbuhan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jadi oksigennya itu bisa diserap. Begitu. Nah, berbahaya. Jadi manusia itu memerlukan oksigen untuk bernafas. Proses pernafasan manusia akan terganggu ketika berada di bawah pohon pada malam hari. Makanya kadang-kadang suka pingsan, berbahaya. Berikutnya, mitos atau fakta?
Mitos atau faktakah makanan pedas bikin umur panjang dan pintar? Tos. Mitos. Mitos, kenapa? Kenapa? Umur panjang itu bukan karena dari makanan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul, ya Allah, benar sih. Itu benar. Jangan lupa itu. Setuju. Kadang-kadang orang-orang ini suka gubung-gubungin umur panjang. Itu sudah ada takdirnya. Benar sih, Wan. Man, gue udah gak bisa ngejawab lagi ya kalau yang ini. Oh, gue emang yang atas tuh gue. Mana ya? Ini sih ya. Ya, tapi boleh saya jelasin aja ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi Secara kalau ilmiah menurut nggak apa-apa. Saya setuju kalau kata Wan itu mitos ya. Karena yang menentukan umur kan bukan kita ya. Tapi memang ada sebuah penelitian menemukan kalau makanan pedas itu ternyata meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, sehingga bisa memperpanjang usia. Justru bukan panjang usia mungkin kali ya. Maksudnya lebih sehat lah kita. Lebih sehat, betul. Lebih sehat. Cabai merah itu mengandung zat yang mampu menguatkan saraf otak. Dan lebih utama adalah menjaga hubungan antara sel-sel otak sehingga bisa meningkatkan fungsi otak dalam mengingat, menyimpan informasi dan pengetahuan. Jadi kayaknya bisa merangsang jadi kayak lebih pintar kesannya ya. Tapi mungkin saya jelasin tidak puas mungkin ya. Kita telepon aja Kang Tambal Ban. Oh, kamu teman bang. Ali Gizi. Ali Gizi ya, biar tadi kurang puas kalau penjelasan dari saya. Ya udah, ini ada saya akan telepon Pak Jensen ya. Untuk menanyakan soal sarapan juga boleh ya, kita klarifikasi ya. Halo Pak Jensen. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Biasa nih kita nih mau nanya lagi nih ya soal Nggak apa-apa, kesehatan. anytime. Tadi sempat kita baca artikel ada yang bilang katanya sarapan itu bisa bikin mengantuk. Tapi ada juga penjelasan kalau bukan karena sarapannya yang mengantuk, tapi kalau kebanyakan. Itu betul nggak sih Pak Jensen? Sebenarnya tergantung pemilihan makanannya ya. Kalau misalnya seperti banyakan gorengan, itu akan membuat pencernaan kita bekerja dengan berat. Jadi badan pun akan terasa letih, jadi masih ngantuk, dan juga pencernaannya masih berat sekali, jadi otomatis terasa ngantuk. Jadi tergantung dari pemilihan makanannya sendiri. Oh baiknya, ini biasanya kemarin tuh pas bulan puasa nih Pak Jensen. Buka puasa biasanya kan berbuka dengan gorengan. Nah, ya, Itu yang bikin ngantuk ya? Atau terlalu banyak karbohidrat juga bisa menyebabkan kantuk karena memberikan rasa nyaman ke otak kita. Berarti pilihannya itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Soal apa? Kalau cabai bisa bikin ngantuk nggak, Pak Jensen? Itu pertanyaannya. Cabai ya pasti melek habis makan, Andre. Oh, bukan Andre ini. Wan Abud. 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 Oh, Abud. Oh, ya. Wan Abud. Enggak Jadi bikin ngantuk kalau cabai. cabai nggak bikin ngantuk. Tapi bisa Iya. bikin umur panjang nggak katanya? Umur panjang, Cabe. cabai. Kalau secara penelitian yang namanya umur panjang itu tergantung dari status kesehatan kita ya. Jadi kalau misalnya hanya mengonsumsi cabai bisa memperpanjang usia itu masih belum ada penelitian yang valid ya. Nanya, mau nanya. Nanya-nanya Boleh, silakan, silakan. Fandi. Sarapan yang bagus tuh apa? Buat pagi hari. Sarapan yang bagus. Sarapan Iya. yang Tentunya biar harus nggak ngantuk ya. Tentunya kita harus berpatokan sama gizi seimbang, Mas. Jadi kalau misalnya gizi seimbang itu terkandung protein, lemak, dan juga ada karbohidratnya. Contohnya? Harus kombinasi. Contohnya seperti roti gandum dengan misalnya isinya telur dan minumannya susu, itu juga udah bagus. Oke Pak Jensen, terima kasih loh atas penjelasannya ya. Kita lebih dapat Terima kasih. banyak pencerahan nih untuk penjelasan kali ini. Thank you Pak Jensen, selamat beraktivitas, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini ada lagi nih satu pertanyaan. Mitos atau faktakah mata gatel itu tidak boleh dikucek? Fakta. Fakta, mitos. Jadi menurut Wan itu boleh dikucek. Boleh. Karena kalau nggak dikucek nanti kita nggak bisa lihat. Nah, lo Fandi- Debu-debu masuk sini. Iya, benar juga sih. Kalau Van lo Takutnya bakteri kan jadinya kalau kita ini ternyata retina malah rusak. Nah, Betul dia, betul. Rusak nanti mata. tapi memang ada seorang ahli namanya Susan Resnick itu dari New York mengatakan mengucek mata saat gatal itu memperburuk kondisi mata. Nggak boleh. Karena menimbulkan mata merah dan memicu rasa gatal yang makin parah justru. Menimbulkan mata merah gigi kuning. Bahaya itu. Ini mengucek mata dapat memperburuk alergi dengan merangsang sel-sel di mata untuk melepaskan histamin. Inilah yang menyebabkan mata mengalami kemerahan dan rasa gatal yang menjadi-jadi. Jadi ada baiknya nih, Wan. Bener benar. itu. Ya, anak sih nggak mau ngucek-ngucek, anak. Nggak mau, anak mulai sekarang anak nggak mau ngucek. Oke, mitos atau fakta kali ini kita cek skornya. Oke, ternyata lebih banyak Fandi yang betul, Fandi yang menang. Yeay. Anak dukung ente. Gimana sih? Kita harus begitu. Sama. Fandi, Saling support. mau kemana memang? Break dulu ya.
Nah, Mana, ntar balik Van, lagi lah, Van. Kasih tau bini kalau menang. Wah, Gitu. bagus ini. Ngasih tahu Kalau doang sama ya. suami baik sama begitu. tadi kasih tahu soal fakta-fakta yang mitos atau fakta Oke. ke istri. Ntar balik lagi, ntar balik Waalaikumsalam, lagi. waalaikumsalam. Ntar balik lagi, Van. Ya. Van, ntar balik lagi, Van. Ana mau izin dulu. Mau kemana, Mau Wan? ngasih tahu istri anak kalah. Oke, ya udah. Ya, nggak apa-apa ya? Ya udah. Kamu kasih tahu tadi mitos faktanya ya, Wan ya. Oh iya, betul, nanti Ana kasih tahu. Wan, jangan lupa kasih tahu, Wan. Wan. Jalannya mana ini? Sana, Wan. Sana, Wan. Sana, Wan. Wan, jangan lupa kasih tahu, Wan. Ya. Wan. Oke, sekarang nanti di segmen berikutnya akan ada Profesor Andre dan Profesor Hesti yang akan melakukan fun science. Belum pernah lihat kan air glow in the dark? Nah, belum pernah lihat kan? Ini buatannya dari Profesor Hesti dan Ana bingung jalan pulang kemana? jenggotnya Pak, jenggotnya kebolak Pak. Lewat mana? Pak, Wan, jenggotnya kebolak sana. Fantas gelap. Sana, tetap dibagi-bagi.